mahasiswa dilibatkan berkelanjutan berbagai bermana tapi setelah kita bersemangat harus yang menarik pengambilan bukan hanya administrasi dan substansi tapi ada side visit. Teman yang side visit itu yang yang memang perusahaan yang kita tidak. Tapi kalau high principle, kalau saya enggak, karena saya pernah sampai pengambilan Dari sama. Kelas ya. Berarti yang itu mau ada kelas, di sini ngajar. Ini ngajar. Ini acara di bawah tuh. Nah, itu hasil pengambilan. Ya, terus Pak Iman, PPM. Iman Sampos. Sampai nggak ikut? Lo join? Kenapa? Efisiensi sih. Rame lu? Hah? Ini udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Pak. Jelas ya, Novel ya. Teknologi mesin proses. Baik, kita lanjutkan diskusinya ya. Hari ini kita akan bicara tentang fluid kinematics. Jadi kalau bisa dilihat slide-nya terlihat dengan jelas, Mas Noval ya. Ada slide nggak di tampilan kalian? Terlihat jelas, Pak. Oke. Ya. Jadi apa yang kalau yang kemarin kita itu bicara tentang fluida yang diam, fluida statik gitu ya. Tapi sekarang kita mau moving forward itu bicara tentang gimana kalau fluidanya bergerak gitu ya, fluida yang mengalir. Nah tapi itu namanya dynamic fluid. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, kita itu perlu framework bagaimana menempatkan fluida itu yang bergerak gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat misalnya ya yang paling gampang mungkin kalian di SMA juga sudah pernah ya, paling tidak aliran dalam pipa gitu ya. Yang paling gampang untuk bisa di apa ya, dibayangkan ya. Jadi ada fluida mengalir. Oke. Nah, kemudian ini kita mau analisis.
Pertama, properties fluidanya, kemudian geometri, nanti ada banyak hal. Gimana cara kita mendeskripsikan fluida ini, gitu ya? Fluida yang bergerak. Nah, ini em, kita nggak bisa mendeskripsikannya dengan hanya visual ya sebenarnya, tapi kita perlu matematiknya karena kita perlu mengekstrak em, apa namanya informasinya. Misalnya kalau dulu kalian pernah di apa namanya SD atau di apa namanya di TK mungkin kalau suruh menggambar biasanya gambar rumah gitu ya, rumah kayak gitu, terus habis itu ada sawah, ada gunung gitu kan. Nah, terus kalau ada sungai gitu, kemudian sungainya itu ada batu misalnya, kemudian dia ada riak-riak gitu ya, riak-riak air. Nah, ini sebenarnya secara nggak langsung kita sedang melakukan yang namanya flow visualization. Oke, terus ini. Jadi flow visualization itu kita sedang apa ya, membuat deskripsi tentang aliran itu ya. Lidahnya ya bisa jadi cair, bisa jadi gas, atau kalau misalnya kita melihat yang agak canggih gitu ya, sih nih seperti ini. Ya. Ini kelihatan nggak ya? Ya, atau mungkin saya kirim di grup, ini ada link. Kita bisa akses di grup ya, yaitu salah satu flow visualization ya, jadi visualisasi aliran yang sudah sangat kompleks ya. Kalau kita lihat ini ya, bahkan sudah ada informasi apa temperatur, terus aliran udara itu ya, karena udara itu mengalir, angin ya, angin itu udara yang bergerak itu faktornya dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur misalnya. Misalnya memang tinggi ya. Jadi ini ada distribusi temperatur, kemudian ada flow alirannya. Ini kelihatan ya yang saya tampilkan, coba ya. Yang saya tampilkan yang mana ya? Kelihatan eh, ini yang kelihatan ini nggak ya? Tampilan saya kelihatan nggak ya? Mas siapa nih, Jakwan atau Noval? Kelihatan Pak untuk yang Kelihatan, sampling Pak. ya Pak. Oh iya ya, yang ini ya. Ya kayak BMKG gitu ya. Jadi laporan cuaca. Oke. Iya. Nah, ya kalau kalian bisa lihat di sini kita bisa petakan ya, temperatur, kemudian nanti bagaimana fluidanya mengalir. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mereka membuatnya gitu ya? Bagaimana mereka buat? Jadi si fluida dari sini pindah ke sana, dari sini pindah ke sini. Yang ini ada ini istilahnya kliennya vorticity. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Ini kan sebenarnya kan display ya. Kalau dilihat ya ini matematika istinya. Jadi ada persamaan matematik, kemudian di feeding di komputer, di display gitu ya. Jadi ini menggambarkan angka-angka sebenarnya. 26 derajat Fahrenheit, 30 Fahrenheit, di sini 25 Fahrenheit.
sini 43 Fahrenheit. Itu menunjukkan angka warna itu. Nah, kemudian kalau dia bergerak, artinya direpresentasikan pakai secara matematik nanti diferensial ya. Jadi kita belajar di apa namanya, di matematikanya di diferensial. Nah, ini tentang um, flow visualization. Bisa saya save nggak ya? Nah, itu kira-kira yang akan menjadi gambaran kita untuk melihat. Oke, ini. Pak, maaf Pak, tidak ada suaranya. Oke, masih dan Tom. Let's see ya. Kita coba. Oke. Ya, itu kalau kita melihat visualisasi itu ya itu bicara tentang bagaimana caranya kita membuat si fluidanya itu bisa digambarkan kira-kira gitu. Bagaimana cara menggambarkannya? Lagi-lagi ini butuh matematika ya di bagian ini kita coba review sedikit. Nanti detailnya di matematika teknik kita ada belajar ini ya. Eh, Nah, yang kita mau menggambarkannya, pertama ada dua metode yang dipakai dalam fluid mekanik untuk menggambarkan fluid yang mengalir. Oke, ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan Lagrangian atau Euler ya, yang dipakai ya. Nah, kalau dia Lagrange, sederhananya kalau kita ada fluida ini, kencang fluida, kemudian dia bergerak, kita ikutin terus kemana dia bergerak ya. Ikutin terus, ikutin terus, ikutin terus. Jadi si Lagrange ini kita ikutin bagaimana dia bergerak. Nah, tapi kalau misalnya nanti pakai yang Eulerian approach, kita hanya batasin pakai bidang fokus sistemnya. Jadi, let's say kita bikin bidang hayal, nah kita batasi nanti misalnya ini yang akan jadi objek pengamatan kita. Maka kita hanya memperhatikan siapa aja yang masuk, kemudian siapa yang keluar. Ya. Jadi range pengamatannya hanya di sekitar area ini aja. Nah setelah keluar kita nggak tahu dan mungkin bahasa kasar nggak peduli dia kemana dan bagaimana gitu ya. Itu yang kita bisa lihat itu yang pertama Lagrange, yang kedua Eulerian approach. Nah pertama deskripsinya itu ya sebenarnya kita mendeskripsikan yang adalah apa? Adalah posisi ya. Nggak kelihatan ya. Oke. Nah, yang paling mudah adalah kita mendeskripsikan posisi ya. Jadi kita deskripsikan posisi dan waktu, oke? Jadi kalau ini kita bikin time framework, time, kemudian ini posisi, oke? Ini adalah X. Sebentar ya, ada telepon dari Pak Dimas ya. Halo, sebentar ya.
Mata kuliah ini Prof. Ali apa itu ya? Supaya Pak. Ya, Prof. Ali sama Pak ini Pak Nardi ya, Apa nanti contohnya di Intel aja Pak. mekanika bahan Iya. soalnya. Ya, ya. Baik, eh, mungkin sementara cukup itu ya. Nanti kalau sekiranya sudah ada kajian ini atau paralel saya bikin metode versi saya ya Pak Dimas. Siap-siap Pak Imam. Kan kan saya harus submit ke Kemenaker nih. Kalau salah
Nice, pasti bisa. Kagak kan nggak gue pakai. Udah buat. Oke, so sorry ya. Jadi ada eh, kita lanjut ya. Jadi kalau yang menjadi concern kita sekarang itu bicara tentang bagaimana mendeskripsikan si fluida yang mengalir ini, ya. Itu yang jadi concern kita. Nah, dengan deskripsi eh, ruang, ya, posisi, kemudian waktu, nah kita kemudian bisa men-trace nanti di mana dan kapan, ya. Jadi pertama misalnya ini kalau kita dekatin pakai Euler, kita bisa tahu nanti posisinya di mana dan kapannya. Kalau yang ini ya artinya yang jadi space-nya kita ya cuman sampai di sini aja, ya. Space time-nya ya kita cuman pengamatan dilakukan Udah selesai di mana? Matiin tuh. hanya di sistem yang kita buat aja, ya. Jadi kalau yang ini individual fluid particle, kalau yang ini ya hanya terbatas, cuman bisa jadi dalam apa namanya
dalam kontrol volume namanya ini nanti kontrol volume. Malik. Ready. Tapi gue belum buat sih. Oke. Lawan mic. Tuh. Kemudian Ini Pak, lagi nyoba praktikum Pak Hamdan. itu yang kita bisa lihat ya. Jadi dalam bahasan ini kita bisa meninjau nanti hanya dalam space. Kalau misalnya yang ini ya kita ikutin trace fluid partikelnya. Nah kemudian let's say misalnya kita amatin T sama dengan T1 ya. Jadi waktu awalnya dia posisinya di mana, kemudian T1 plus DT. Nah ini penting nih, DT itu jadi adalah diferensiasi waktu yang kita tentukan, yang kita pilih ya. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya kita lihat dia si partikel A ini berpindah dari titik T sama dengan 1 ke T1 plus DT1, nanti di sini T1 plus DT2 misalnya, demikian seterusnya. Kalau DT1-nya sama berarti plus DT1 plus DT1, 2 DT1 bisa jadi ya. Tergantung time frame-nya itu sama atau enggak. Nah ini kita ikutin. Nah artinya sekarang kita punya cara untuk mendeskripsikan yang kayak tadi, yang kalau tadi kan udah sangat kompleks ya. Kalau kalian tadi lihat gambar tadi yang benua-benua itu, saya coba. Oh, kalau kalian lihat gambar yang Ya, nonton YouTube ya. oke. So far ada yang mau tanya dulu boleh? Pak, maaf mau bertanya Pak. Ya, silakan Den Tom. Pak, kalau di fluida kan biasanya kalau apa ya disebutnya itu kalau di dalam aliran tuh suka ada tuh Pak air yang fluida yang berputar gitu Pak. Di misalkan nih kita di apa ya di sungai. Terus ada yang air masuk tuh dari disebutnya kali lah. Hmm. Masuk terus suka ada Pak air yang berputar itu Pak. Hmm. Ya, itu makasih Den Tom, itu namanya vorticity ya, atau eddy juga bisa. Jadi karena yang lebih penting mungkin Den Tom bagaimana cara mendeskripsikannya. Itu kan fenomena alamnya ya. Terus bagaimana cara kita mendeskripsikan si aliran itu ya. Saya coba kasih tahu ini Den Tom, coba ya. Kalian bisa akses istilahnya itu vortex. Misalnya saya coba kasih ke ini, apakah sudah terlihat? Sih belum Pak. Oke. Misal kalau ini sudah Pak. Sudah Pak. Nah ini saya kirim linknya di grup ya. Kalian bisa akses ini Desmos. Jadi Desmos itu
software online yang bisa merepresentasikan persamaan matematik ke bentuk geometrisnya. Nanti kita belajar di matematika dalamnya ya. Jadi paling enggak biar punya gambaran, kalau yang tadi kita bicara tentang si aliran ini nih, aliran tadi kan dari Indonesia, udaranya kemana, ke selatan, ke utara, gitu ya. Nah, sekarang kita punya cara untuk mendeskripsikan ini vorticity namanya, vortex ya, yang tadi ditanyakan sama si Denton. Nah, ini kan dibangun oleh persamaan matematika ini. Jadi fx, y ini kan dua variabel ya. Nanti bahasnya di matematika by the way. Misalnya saya ganti 3 nih. Ini kan min 1y, x ya. Saya ganti jadi 3x. Nah, dia alurnya berubah. Oke. Nah, kemudian let's say kalau kita ganti justru bukan min 1y tapi min 2y. Nah, ini pola vortexnya. Jadi sebenarnya bukan dibalik ya, bukan artinya gimana persamaannya, kemudian kita melihat apa konsekuensi terhadap alamnya, bukan, terbalik. Yang betul adalah kita lihat fenomena alamnya, misalnya tadi sungai, terus ada vorticity gitu, nah gimana cara mengekstraknya? Nah itulah kinematika. Kita mendeskripsikan si fluida itu dalam bentuk persamaan matematika, kira-kira gitu ya. Misalnya let's say kalau kita ganti bukan X tambah 1, misalnya X tambah 3 misalnya. Nah, ini jadi cuma gini doang. Oke, kalau tambah 3 jadinya dia vorticity-nya seperti ini. Ya. Nah, misalnya juga kita bisa lihat misalnya nah, ini misalnya kalau yang dia aliran sungai misalnya paling gampang sih mana tadi ya? Saya kirim di grup ya. Lihat juga misalnya oke. Ini flow field namanya. Jadi aliran yang digambarkan kalau kita ini daun misalnya ya, kalau daunnya itu dalam satu aliran ini, maka dia akan ikutin ke sini nih. Tadi akan berbelok ya, sesuai dengan si flow pattern-nya ini. Dan di sini dia lurus. Tapi kalau dia ke kanan dikit, dia nyerong ke kanan bawah. Kalau ke kiri dikit, dia nyerong ke kiri bawah. Ya. Jadi kita bisa menentukan dia ini namanya slope ya. Nanti kita lihat detailnya dialeknya. Kalau ini saya ganti, saya ganti gitu ya, bukan 2x misalnya, jadinya 5x misalnya. Nah, itu berubah ya. Jadi kalau kita ganti ininya jadi ini kan x, y ya. Kita bisa tambahkan uh, ini di matematiknya by the way. Nah, atau misalnya saya negatif 3y ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ininya berubah-berubah gitu ya. Oke, nah itu flow field yang dimaksud. Jadi aliran itu, nah ini kalau dia X per Y, jadi seperti ini. Itu yang kalian bisa main-main nanti yang di Desmos-nya ya. Kalian ganti-ganti terus lihat bagaimana pola alirannya dia. Nah ini nanti kita belajar manualnya. Gimana cara melakukannya ini secara manual ya. Tapi di matematika. Saya coba hal sedikit aja. Poin pentingnya di sini. Yang pertama, kita itu harus punya cara untuk mendeskripsikannya ya, cara untuk mendeskripsikan si lidahnya misalnya ini ya. Oke, kita
kita harus punya cara bagaimana mendeskripsikan fluidanya. Nah, fluida vertikal itu kita untuk menentukan posisi pertama harus tahu koordinat sistemnya dulu ya. Jadi koordinat sistem yang dipakai itu di mana ya? Karena kalau kalian misalnya kita dalam satu ruangan ini kalau offline bagus nih, misalnya menentukan posisi suatu benda misalnya. Bayangkan kita dalam satu ruangan yang sama di kelas, kemudian kita mau mendeskripsikan meja saya misalnya. Atau paling gampang jangan yang dia posisinya di tengah apa ya misalnya, atau meja saya ya. Kalau saya berdiri di tengah, di mana posisi saya misalnya? Buat orang yang di depan saya, dia akan bilang, oh Pak Mikro di depan saya. Tapi buat orang yang di sebelah kanan saya, dia akan bilang bahwa oh Pak Mikro di sebelah kanan saya. Gitu. Kalau sebelah kiri, dia akan bilang oh Pak Mikro sebelah kiri saya. Jadi yang benar di depan, di kiri, atau di kanan. Ya semuanya benar. Dia tergantung dari perspektif yang dia lihat oleh saya dari mananya gitu ya. Tapi yang kita bisa bikin satu argumen yang sama, gimana caranya supaya semua orang punya satu pendapat yang sama. Ya kita bikin time space yang disepakati bersama misalnya. Jadi bayangkan kalau dalam kelas ya berarti kita bayangkan misalnya titik 0,0 itu di pojok sebelah kiri saya misalnya, di pojok dekat meja ya, maka itu adalah titik 0,0. Nah nanti ke arah sampingnya X, ke sananya Y, ke atasnya Z. Maka misalnya saya 3X tambah 2Y tambah 1Z misalnya, itulah posisi saya. Maka ketika semua orang melihat dari satu koordinat sistem yang sama, maka semua orang punya persepsi dan deskripsi yang sama tentang di mana posisi saya. Itu yang kita bisa lihat ya. Jadi itu pentingnya. Kalau misalnya kita melihat dalam posisi ini, pertama kita harus menentukan koordinat sistem, itu yang penting ya. Nah, kalau kita sudah punya koordinat sistemnya, ya paling gampang Cartesian koordinat ya, X, Y, and Z. Nah, kita bisa menentukan nanti posisinya terhadap jarak titik origin di mana. Ya. Nah, yang berikutnya adalah, tapi posisi itu kan dia bentuknya statis, ya. Jadi X, Y, Z, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, dua posisi yang berbeda, saya begitu. Tapi kita nggak bisa mendeskripsikan, misalnya begini ya, misalnya ini kan X, Y paling gampang, ini titik A. Misalnya A, si partikel ini berpindah ke titik D. Nah, bagaimana cara dia berpindah misalnya? Kalau tadi yang lihat yang yang tadi kan enak ya, misalnya kalau ini kan dia sudah sangat detail ya. Oh, ini arah alirannya satu ke sana, yang ini ke sini, yang ini ke samping, yang ini ke kanan. Nah, ini sudah bisa dilihat arah aliran udaranya. Tapi let's say kalau udara itu kompleks ya, karena itu kan terdiri dari miliaran titik ya, miliaran partikel. Itu komputasinya pasti sangat berat tuh, pasti butuh high computation power ya. Nah, kita coba paling yang sederhana aja. Kalau kita bisa lihat misalnya dari posisi A ke titik D, itu bagaimana cara dia berpindah. Bisa jadi dia berpindahnya caranya begini, nah bisa jadi dia berpindahnya caranya begini, bisa jadi begini. Ada banyak cara dia bisa berpindah, lalu dia berpindah dengan cara yang mana. Nah, itu akhirnya kita butuh untuk menggambarkannya secara dinamik ya. Jadi dari posisi A ke titik B, atau ke titik manapun, bagaimana cara dia berpindah, itu dideskripsikan berdasarkan apa? Nah, ada satu fungsi matematika yang bisa menggunakan itu, yaitu apa? Namanya direction field ya. Atau kalau kalian yang sedang pelajari sekarang itu kan df dx gitu ya, diferensial. Ya. Nah, secara analitik yang di kalkulus kalian pelajari sekarang itu secara analitik. Nah, yang kita bahas sekarang itu secara geometrik. Ya, geometrik itu yang tadi kalau kalian lihat di si Desmos tadi. Jadi kalau geometrik itu ya artinya kita membahasnya dari sisi ini. Nah, ini artinya pembahasan secara geometrik ya. Ini pembahasan secara geometrik ya, 2x per y itu fungsinya. Kalau nanti slope-nya ini itu merubah pola aliran ini. Nah, ini jadi representasi yang sama dari f(x, y).
yang biasa kalian temukan gitu ya. Sehingga kalau kita bikin analisisnya, kita bisa tahu bahwa ini cara deskripsinya ya, bahwa koordinat yang kita pakai misalnya kartesian. Nah, kemudian ini sepertinya sudah kalian tahu semua ya. Yang pertama, ini kalau Y sama dengan X, itu bentuknya seperti ini. Oke. Kalau Y sama negatif setengah X, ya dia setengah. Tapi kalau negatif, dia ke bawah, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Nah, apa artinya secara geometri? Oke, secara geometri, df dx, yaitu ada slope ya. Jadi kalau misalnya ini adalah slope dfx, y dari df dx itu menentukan apakah si partikel ini berpindahnya ke kanan, ke bawah, serong kiri, ke kiri, serong kiri atas, atau kemana. Itu yang menentukan adalah si kanan. Nah ini yang menentukan adalah si variabel x, y-nya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menggambarkannya secara geometri, maka kita bisa tahu bahwa partikel ini dia bergerak kemana, apakah ke arah sana, atau ke arah sana. Nah, ketika di sini field-nya beda, dia ke kiri, ya bisa aja. Jadi dia ya bayangkan kayak daun yang terbang atau yang ringan, biasanya kan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh aliran fluida ya, udara ya. Kalau di air ya mungkin dia powernya lebih besar. Nah, kalau kita lihat dalam hal ini, pertama yang harus tahu itu adalah bahwa derivatif itu visualisasinya itu tangent line istilahnya. Jadi tangent line itu adalah kalau kita bikin ini misalnya dari A ke B, dia berpindah, kemudian dia sama dengan fx. Berarti perpindahan si partikel ini dari A ke B itu mengikuti jalurnya fx. Nah, fx ini apa fungsi yang menggambarkan lintasan ini? Nah, itu cara menggambarkannya kira-kira gitu ya. Nah, tangent line itu adalah yang berpotongan tepat berhimpit gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau di kalkulus kan itu definisinya ya. Kalau misalnya ini ada satu garis, ini kan dia memotong di dua titik ya. Titik pertama, titik kedua. Terus kita turunin lagi. Nah, sekarang dia masih memotong dua titik. Titik pertama, titik kedua. Turunin lagi. Nah, ada satu titik dia sehingga curve-nya itu hanya dipotong bersinggungan kepada satu titik saja. Nah, itu namanya tangent line ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di ininya, analisisnya paling gampang, oh berarti dari A ke B itu ya berarti fungsinya delta f x, y-nya tadi ya, itu artinya x plus delta x, kemudian y0 plus delta y. Jadi ada delta y dan delta x. Nah, paling gampang tanggen itu kan kalau kita bikin sudutnya di sini, oke, itu kan depan sudut dibagi samping sudut gitu ya. Tandesa ya, tangen depan bagi samping. Nah, depannya apa? Itu si delta fx, y atau delta y, oke. Si ini adalah delta x. Sehingga itulah slope yang dipunyai oleh si perpindahan partikel dari A ke B. Jadi delta f, delta x ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, tangent, kalau kita ambil limitnya, limit si ketika delta x-nya itu menuju 0, ini di matematik, harusnya di kalkulus sudah pernah lihat ya, maka kita bisa tahu bahwa di tangent line ini, dia itu tepat bersinggungan hanya di satu titik gitu kan. Tadi yang saya cerita, kalau ini kan secant line namanya. Secant line itu artinya dia berpotongan di dua titik. Demikian seterusnya, sehingga kita bisa tahu bahwa kemiringannya, jadi si tangent line-nya tadi, kemiringan slope-nya itu ditentukan oleh turunan pertama dari fungsi fx-nya terhadap x0 gitu ya, pada titik x0. Nah, itulah yang menentukan dia tangent line. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam gambar, tadi ini satu garis ini, nah dia delta x-nya, ini kan delta x besar, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, delta x makin kecil, delta x menuju 0, itu limitnya ya. Limit delta x menuju 0 yang ini, nah itu terjadi ketika dia hanya bersinggungan di satu titik, bukan lagi dua ya. Nah, pada saat itulah
line yang si biru ini dinamakan tangent line. Jadi delta X yang diambil itu cuman berhubungan di satu titik. Ya. Itu yang kita bisa lihat. Sehingga kita kalau setiap titik itu kita bisa tahu tangent line-nya, artinya kita bisa tahu setiap partikel itu berpindah, dia itu dideskripsikan berdasarkan slope-nya, berapa tangent line-nya pada titik itu. Ya kalau kiri ke kanan artinya dia positif, kiri ke dari ke kiri ya berarti negatif, kiranya kiri gitu ya, gampangnya ya. Kalau kita definisikan, let's say, nah ini sudut yang dibentuk. Nah, misalnya kalau dia 0, artinya 0 itu ini dx-nya 0. Misalnya kan kalau kita punya tadi yang di Desmos kan ada kan ya, dx-nya adalah min x per y. Nah, di titik ini gimana buat garisnya? Garis yang ini tadi loh. Yang tadi ya. Yang ini nih, yang ini. Nah, di titik ini dia berapa? Di titik ini dia berapa? Nah, kita bisa tentukan titik-titiknya itu, setiap titik di dalam field yang kita mau cari, misalnya ini kan fieldnya. Nah, kita bisa cari di titik ini, ya dia, kalau kita df dx-nya adalah min x per y, berarti karena dia 0,1, 0 per 1, ya. Itu adalah 0. Ya, berarti dia nggak ke kiri, nggak ke kanan, dia datar aja. Tapi kalau dia positif, let's say min 3,1 di titik ini, maka dia arahnya itu partikelnya akan mengarah ke kiri, dari kiri ke kanan ini. Ya, jadi ini kira-kira gambarannya. Kalau dia di min 31, ya berarti x, y kalau kita ganti df x-nya berarti min 31, ya berarti min 1, ya berarti dari kiri ke kanan, gitu ya, di titik ini. Nah, kita bisa ganti semua angkanya kalau kita tahu df dx-nya, sehingga kita bisa ketemu namanya direction field. Nah, itu yang tadi ditanya sama Datom ini, bahwa bisa vorticity bagaimana? Ya, tambahin aja lagi titiknya gitu ya. Nah, ini vorticity yang ditanya tadi. Kalau nanti kalian bisa plot dydx, maka dydx-nya itu adalah kita bikin, atau langsung plot di Desmos-nya tadi. Itu bisa kelihatannya. Nah, setiap titik 0,1, tapi beruntungnya kita nggak usah hitung satu-satu ya. Ini kan perhitungan pertama, perhitungan kedua, perhitungan ketiga. Ya ini kita masukkan equation-nya, X yang ini, equation ini, kemudian dia akan menghitung nanti masing-masing kolom X-nya berapa, Y-nya berapa, maka di dx-nya berapa. Komputer yang hitung dan sangat cepat gitu ya, milisecond. Terus masukin equation-nya, dia akan bikin profilnya. Nah ini kalau misalnya kita masukkan tadi yang 2x per y, ya. Nah maka dia akan hitung setiap titik-titik ini bagaimana slope-nya kemiringannya. Ya kalau misalnya ini kan jelas 0 ya. Ya karena x-nya 0, pasti dia 0, 0, 0. Tapi kalau di sini, nah ini dia nggak 1, nggak juga 0, tapi dia punya kemiringan. Miringannya itu nggak diagonal itu, agak miring sedikit. Nah itu kan berarti kan 0,7 misalnya, minus 0,7 dan seterusnya. Nah itu cara menggambarkannya. Jadi kita punya cara untuk menggambarkan fenomena alam aliran si fluida itu dari setiap individu partikel bahkan. Nah makanya kuliah ini namanya itu fluid kinematik. Nah apa itu fluid kinematik? Kinematik itu kita mempertimbangkan posisinya di mana, kecepatannya berpindah berapa, percepatannya berapa. Sehingga kita tahu nanti secara waktu, karena kan velocity dan acceleration itu menghubungkan posisi terhadap yang satu dengan posisi yang lain gitu ya, berpindah dari A ke B misalnya. Nah, seberapa cepat dia berpindah itu tergantung velocity sama akselerasinya. Tapi dari A ke B itu menunjukkan posisi yang berpindah. Itu kalau velocity sama akselerasi dibagi sama waktu. Oke. Jadi ini ada komponen waktu. Ini X dibagi T, jarak bagi waktu. Ya, ini V dibagi T ya. Kecepatan dibagi waktu. Nah, itu acceleration. Ini acceleration, ini kecepatan. Jadi ketika kita hubungkan posisinya diferensialkan, bisa dibilang gitu ya kan, dx dt ya, terhadap waktu, maka kita tahu seberapa cepat dia berpindah. Nah, tapi ini penting sekali konsepnya.
fluid kinematik itu tidak mempertimbangkan gaya yang menyebabkannya. Jadi kalau kita itu kan kita itu di fluid kinematik itu cuman watt ya. Itu menjawab pertanyaan watt. Jadi apa apa jenis alirannya misalnya itu hanya watt saja. Tapi kita nggak menentukan why-nya. Kenapa? Kenapa dia bergerak dari A ke B? Kita nggak memperhitungkan itu. Itu di fluid kinematik. Nanti kalau kita mempertimbangkan ini namanya fluid dynamic minggu depan ya. Fluid dynamic. Nah, tapi kita cuma mau memposisikan, mendeskripsikan si fluida itu posisinya di mana itu aja. Kita nggak peduli dia bagaimana kalau dia bisa berpindah. Itu nanti di bahasan lain ya. Jadi ini kita bisa bisa bagi cara berpikirnya supaya lebih cepat juga gitu ya. Nah, jadi di sini kita mempertimbangkan pergerakan fluida itu tanpa melihat gaya yang diperlukan gitu ya untuk menyebabkan itu terjadi gitu ya. Jadi ini cuma what and how, oke? Gimana deskripsinya gitu ya. Tapi kita nggak mempertimbangkan why, itu fluid kinematik. Sampai sini ada yang mau tanya dulu boleh? Saya Pak izin bertanya. Yap, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Anfarul Zakwan. Perihal yang Bapak jelasin tadi tentang analogi aliran sungai yang lewat daun itu Pak. Ya. Kalau semisalnya daun itu gimana ya? Sungai itu kan juga pasti kan ada batu-batunya kan Pak ya? Nah, semisalnya aliran gimana ya? Aliran daun itu tertabrak sama batu, jadi arah koordinat dan arah alirannya tuh berbeda, itu bakal ngaruh ke perhitungannya atau gimana Pak? Yap. Sebelumnya terima kasih Pak. Ya pasti ya, gampangnya yaitu pasti kalau misalnya saya coba tunjukin sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gampangnya itu akan dipengaruhi ya paling nggak perhitungannya di momentum ya. Jadi ada tumbukan ya, kalau misalnya dulu di fisika ya berarti antara misalnya bola tenis gitu ya paling gampang terus nanti yang menentukan nanti dia ketinggiannya apakah sama atau lebih rendah itu namanya apa? Restitusi ya, koefisien restitusinya. Dia bisa makin kecil makin lama makin kecil kan. Itu ini saya akan tunjukkan.
Ini cukup. Kalian bisa ini eksperimen sederhana ya. Jadi kalau misalnya di sini ada fluida yang mengalir gitu, ini ada aliran misalnya, terus di pipa, nah kalian taruh satu benda ya. Tadi kan kalau misalkan ada batu misalnya sama aja. Cuma kan kalau dia air biasa kan nggak kelihatan ya. Nah supaya bisa dilihat flow visualization gimana? Dikasih tinta misalnya. Tinta supaya dia bisa kelihatan. Itu cara-cara untuk pakai flow visualization ya. Sehingga kalau dikasih tinta, nah ini tintanya di sini kalau bisa dilihat kan, ini lurus, nah di sini dia berbelok, nah belok ya berarti deskripsinya berubah ya. Kalau kalian lihat, ini kan dia mengikuti pola alirannya, oke? Nah kemudian dia belok ke sini, dan belok ke sana ya berarti sekarang DFDX-nya berbeda ya. Nah di sini kosong. Nah di sini dia mulai dari sana bukannya ikut ke kanan tapi ke bawah. Nah di sini kosong. Nah ini bahasanya menarik nanti nih. Apa ya, tapi nanti kita lihat di turbulensi ya, bahasan di fluid dynamic nanti. Nah itu yang kalian bisa lihat cara mendeskripsikannya ya. Itu eksperimen sederhana ya, kalian juga bisa lakukan ya. Ini cukup bagus ya. Itu yang kita bisa lihat. Nah yang menariknya adalah kita bisa buat mana tuh? Share ya. Oh, bisa share. Oke, bisa ini kelihatan ya? Share. Apakah terlihat ini, guys? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat Pak. Ada suaranya ya? Halo, cek. Halo? Halo, Pak. Terdengar, Halo, Pak. Pak. Oh, ada ya. Oke, sorry. Saya nggak dengar ya. Tadi di mute ya. Nah, itu apa namanya? Gambarannya ya. Jadi kalau dia ada sebenarnya itu bukan cuma di sungai ya, dimanapun ya. Misalnya kalau kalau kalian lihat kalian tuh kan sebagai rigid body kan. Kemudian nanti misalnya saya coba share sesuatu nih, Bun. Misalnya oh, ini kalau sungai mungkin bayangnya di belum nggak sih jarak akses kayak berapa meter, kalau kan berapa meter. Nah, misalnya ini nih.
Kalau kita kalau kita nah, ini ya, ini namanya silhouette photograph. Jadi ada foto terus kamera itu, kemudian ini ada metodenya ya. Kalian bisa lihat nih silhouette photograph ini api misalnya. Nah ini kan kalau kalian lihat ini ada api, kemudian ini kan perubahan udara di sekitarnya. Oke, jadi kita bisa lihat densitasnya berubah. Kenapa? Karena temperatur ketika ada api, temperaturnya berubah. Atau misalnya ketika kalian bernapas misalnya, itu kan udaranya agak panas ya. Coba kita cari. Nah ini misalnya. Ini kok kayak gini ya. Nah ini orang masuk ke silhouette photograph, terus dia jalan aja itu kan merubah fluida yang ada di sekitarnya ya. Jadi bisa jadi fluidanya jalan, kitanya bendanya diam. Nah itu bernapas, ketika bernapas juga ada fluida, temperaturnya berubah. Nah itu membuat densitasnya berubah, sehingga dia akan atur. Ya. Nah selama belum equilibrium, maka dia akan cari posisi equilibrium dengan cara berpindah, kira-kira gitu ya. Itu yang kita bisa lihat. Nah, untuk bisa memastikannya, misalnya, ya ini kalau ini ya tadi yang apa namanya, yang api ya. Harusnya ada yang, nah kalau ini kan dia bernafas atau misalnya lewat gitu ya. Nah ini selain fotograf by the way, kalian bisa lakukan demonya ya. Kalian lihat metodenya. Nah ini ada, artinya kan kita kan ada di dalam apa namanya, di dalam fluida udara ya. Nah walaupun nggak kelihatan, jadi untuk melihatnya kita butuh satu metode fotografi deh, untuk bisa melihatnya. Nah itu perubahan densitasnya itu nanti menentukan apa namanya, bagaimana nanti si fluida yang di sekitar benda itu mengatur dirinya, kira-kira gitu ya. Nah kemudian kalau kita sudah bisa, itu kan secara eksperimental. Nah sekarang kita coba bagaimana secara analytical. Kita mau analisis bagaimana si apa namanya, aliran tadi kita bisa deskripsikan ya. Yang pertama ya tools terbaik yang kita punya ya tentu matematika ya. Kita gambarkan persamaannya. Tadi kita sudah lihat bahwa yang ada itu pertama adalah kita mendeskripsikannya pakai differential order pertama. Nah kemudian nanti ada 3 jenis flow lines, oke? Jadi flow lines yang ada itu nanti pertama namanya itu streamlines. Nah streamlines itu garis putus-putus yang hayal ini. Kenapa? Karena streamlines itu dy dx yang tadi, oke? Jadi fx, y yang dy dx flow field itu tangent line. Jadi ketika si partikelnya itu bergerak, lintasannya sudah penuh misalnya, kemudian kita cari satu titik yang perpotongannya itu tunggal. Oke, jadi ketika dia curve begini, kemudian kita cari satu titik yang dia bersinggolnya tunggal. Nah, ketika ketemu titik itu, titik-titik itu dihubungkan. Oke. Nah, titik-titik yang dihubungkan itu akhirnya membentuk yang namanya ini streamline. Kemudian nanti streak line yang merah ini, kemudian tipet line. Okay. Jadi yang kita bisa lihat bahwa si yang kalau misalnya kita melihat setelah dia berpindah trajektorinya, ya, maka si apa pet line-nya itu nanti
yang sesudahnya itu ya. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya. Jadi ada streamline, strict line, sama path line ya. Kalau yang kita lihat path line itu yang merah ini ya. Jadi kita bayangkan kayak itu partikel, terus kita lihat, kita trace, nah itulah fluidanya ya. Nah kemudian kalau kita itu berdasarkan flow lines-nya ya. Jadi pertama deskripsinya tadi deskripsi geometrik dari differential order pertama secara analitik, kemudian kita bisa buat itu dalam flow field kita kalian masukkan ke Desmos. Jadi kalian lihat itu titik-titik itu dihubungkan nanti bisa jadi 3 tadi, ada streamline, strict line, sama path line. Nah kemudian kalau kita sudah bisa menentukan flow lines-nya, sekarang kita bisa menentukan karakteristiknya. Okay. Jadi karakteristik aliran pertama itu yang paling mudah adalah kita kelompokkan apakah dia steady atau unsteady. Okay. Jadi steady itu artinya apa? Artinya kecepatannya itu sama di semua titik. Ini asumsi yang memudahkan perhitungan ya. Jadi kalau kita anggap bahwa nggak ada, kan setiap kali ada perubahan itu berarti persamaannya beda, kira-kira gitu ya. Makanya tadi kalau misalnya kita mau visualisasikan sungai itu sulit. Kenapa? Karena banyak perubahan. Ada batunya sembarangan, kemudian ada pohon yang jatuh, ada yang lewat, ada hewan di dalamnya, jadi kan sangat kompleks gitu. Oke. Nah, jadi biasanya sih real life itu pasti unsteady. Oke. Walaupun kalau kita lihat secara lebih umum, general, ya itu bisa diasumsikan steady flow juga. Tapi real life itu dia biasanya unsteady ya. Nah, kemudian setelah steady sama unsteady, yang berikutnya adalah apakah dia uniform atau tidak ya. Jadi kalau misalnya uniform flow ya berarti di semua titik dia punya kecepatan yang sama, arahnya juga sama. Jadi constant velocity sama constant flow area. Artinya itu kalau kita gambarkan dalam pipa ya berarti diameternya sama. Nah, gimana kalau dia bercabang gitu ya? Ya berarti kalau selama ada perubahan, nah ini bisa kita kelompokkan ya dia steady tapi non-uniform. Kenapa? Karena sekarang luas areanya, diameter tempat dia jalan, bergerak si fluidanya, itu berubah. Diameter besar ke diameter kecil. Dan ini common ya. Common dipakai di dunia, bukan di dunia cuma bahkan di real life ya. Kalau kalian lihat yang kita cerita pembuluh darah dari jantung ada aorta besar, kemudian ada arteri sama vena, venanya itu makin ke jauh dari jantung itu makin kecil. Oke. Nah, ketika dia kecil kecepatannya tinggi kira-kira gitu ya supaya bisa nyampe di ujung. Nah, itu yang makin ke sini makin besar. Dia debitnya besar tapi flow-nya kecepatannya kecil. Kira-kira gitu ya. Itu yang jadi perubahan dimensi dari conduit tempat fluida itu mengalir itu biasanya kita temui ya. Jadi dia bisa jadi steady tapi non uniform. Jadi steady tadi kita bisa ibaratkan bahwa perubahan kecepatannya sih masih sama walaupun pasti berbeda ya, tapi bedanya nggak terlalu besar. Itu yang kita bisa lihat ya. Jadi bisa negligible karena ketika dia unsteady ya, ketika persamaan diferensialnya nggak sama dengan 0 ya itu cukup sulit untuk di-solve ya. Makanya ketika kita buat dia 0 dicoret. Nanti kita lihat di Navier-Stokes equation. Jadi ada kita bahas Navier-Stokes itu menggambarkan tentang dinamika fluida. Oke. Jadi ada banyak persamaannya, kita bisa coret ya. Yang dengan cara asumsi ya. Lagi-lagi kan udah belajar step by step-nya ya. Nah, kemudian kalau kita itu kan fluida secara umum, tapi kita juga bisa lihat jadi pergerakan fluida itu dari satu titik ke titik lain pakai pad yang ini ya. Jadi ini ada particle pad-nya. Kemudian kita ikutin dia dari waktu ke waktu. Okay. Jadi kalau tadi bayangkan tadi pakai yang apa? Ada fluida mengalir dalam satu pipa paralon tadi terus diinjeksikan dengan apa namanya tadi si tinta gitu ya. Kemudian si tintanya itu mengikuti pola alirannya. Nah itu kita mau visualisasikan aliran. Nah kalau misalnya kalian lihat tadi di awal-awal sebelum dia nabrak apa tadi
pengganggunya itu pola alirannya itu dia sama dengan pola aliran si airnya, si tintanya itu ya. Artinya pada saat itu dia steady uniform flow. Nah, kalau steady uniform flow, streamline, strict line, dan pad line-nya itu sama. Itu dia bertumpu pada titik yang sama. Waktu dia berubah, nah dia mulai berubah tuh. Ya perubahannya itu kan sedikit demi sedikit kan. Pad line-nya berubah, pada saat itu pad line, streamline sama strict line-nya udah nggak lagi sama. Ya. Jadi asumsi tadi sama dengan 0 itu sangat menolong ya. Kalau kita representasikan secara vektor, ini nanti di matematika ya. Jadi U itu adalah kecepatannya terhadap sumbu X, nanti V kecepatan terhadap sumbu Y, W itu kecepatan terhadap sumbu Z. Kalau ini kan IJK tahu ya, ini satu vektor satuan, nanti kita bahas detailnya di matematik by the way. Jadi intinya bahwa fluid moving with velocity and acceleration ini jelas ya. Nah, ini asumsi kita adalah dia adalah kontinuum, ya. Artinya dia cukup fluid molekulnya itu cukup sehingga tidak terjadi perubahan properties pada saat dia berpindah, ya. Itu yang kita bisa lihat kontinuum. Nanti sehingga kita bisa punya cara untuk mendistribusikan ini. Sorry. Time is it? Noval? Oh ya, 3 menit mungkin. Ada yang mau tanya dulu, monggo? Saya ingin bertanya, Pak, Ya. tentang fluida kinematics, Pak. Jadi Ya, ya. dalam fluida itu kan pasti ada namanya massa jenis air ya, Pak. Ya. Dan setiap massa itu pasti mempunyai gaya, Pak. Sementara kata Mhm. Bapak sendiri, fluida kinematics itu kita tidak mencari gaya, tapi mencari kecepatan ya, Pak. Kalau misalkan sebuah pipa air dari bawah tanah kan pasti memiliki massanya ke arah bawah kan, Pak, sesuai dengan arah gravitasi bumi kan, Pak. Ya. Itu untuk melakukan sebuah arah ke atasnya itu gimana gitu, Pak, secara fluida kinematicsnya itu. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih Mas Noval. Jadi itu perbedaan pokok bahasan ya. Jadi karena kinematik sendiri itu sudah cukup kompleks ya. Kalau kalian lihat tadi itu kan gambarnya nanti ada X, Y, Y, J, Z, K itu kan hanya mendeskripsikan. Jadi itu kayak mapping lah, kayak map. Oke? Kayak map yang tadi yang di apa namanya? Siapa tadi? Saya coba share aja deh. Dan kalian lihat awal-awal. Yang tadi angin tadi mana ya? Angin. Jadi yang punya BMKG Jerman. Nah, jadi kalau kita tuh hanya mendeskripsikan tadi novel. Nah, kita ingat inersia ya. Jadi segala sesuatu itu cenderung mempertahankan posisi awalnya. Ya kalau dia diam, dia ingin cenderung tetap diam. Kalau dia mau bergerak, berpindah misalnya, gimana caranya? Kasih gaya. Nah, dalam bahasan di kinematik, kita nggak membahas gaya itu. Kita cuma kita cuma bahas dia posisi awalnya di mana, pindahnya kemana, dengan kecepatan berapa, kira-kira itu. Ya, itu yang jadi pokok bahasan kita itu nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk ini. Nah, ini namanya fluid kinematik nih, full fluid kinematik. Nah, ini kan ada vorticity, kalau kalian lihat di sini nih, ada vorticity nih. Ya, kenapa? Kenapa itu bisa terjadi ya? Pasti ada force jawabannya. Cuma force apa? Itu belum sekarang dibahas, nanti ya. Nanti force-nya itu bagaimana force itu sehingga membentuk misalnya. Ya, berarti paling nggak gampangnya sih ada dua aliran yang arahnya berlawanan, oke? Berlawanan. Nah, kemudian kalau dia cukup banyak layernya, ya dia kompensasinya yang ini berkurang, ini berkurang. Nah, pengurangan itu kalau misalnya kalian lihat tadi kan ada fluida yang tadi pakai tinta, di sininya kan kosong nih. Jadi sini tintanya bergerak ke sana, yang sini bergerak ke sini, sininya kosong. Nah, kalau itu cukup cepat, artinya di sini fluida kosong itu yang menyebabkan turbulen ya. Di sini ada fluida, di sini ada fluida, di sininya kosong. Sehingga fluida yang sini dengan cepat masuk gitu. Karena perbedaan pressure di belakang dan di tengahnya itu sangat tinggi.
Nah, makin tinggi, makin besar turbulensinya. Itu nanti by the way di fluid dynamic ya. Nanti kita lihat. Jadi ada perbedaan pressure ketika dia di drag. Di belakangnya itu dia fluidanya kosong gitu. Ya. Jadi delta pressure itu yang mendorong nanti dia berpindahnya demikian. Nah, ini ada vorticity di sini. Nah, di sini cenderung tetap stabil. Dari sini dari kanan ke kiri, demikian seterusnya. Nah, jadi fluid kinematik itu ya ini. Kita hanya menggambarkan bagaimana fluida itu bergerak. Titik. Kenapa? Oh, itu bukan kinematika. Itu dinamika nanti. Di minggu depan ya. Another question, please. Saya minta tolong, ini yang ada yang pakai komputer nggak ya? Siapa? Mas Kemal mungkin ya? Kemal Pasha. Mas pakai komputer atau pakai handphone, Mas? Laptop, Pak. Pakai laptop ya? Mas Kemal, boleh tolong screenshot, Mas Kemal? Takutnya kelupaan. Ini udah jalan terus. Coba di open cam dulu, guys. Nah, nanti Mas Noval minta tolong ini ya, Mas. Yang di screenshot sama Mas Kemal, itu nanti di list nama, NIM, dan kelas. Nanti kirim ke saya biar saya absen. Nama, NIM, kelas. Sudah Mas Kemal? Nanti kirim ke grup ya. Mas hari ini, ya Pak. Apa? Oh, sorry. Sudah ya. Nah, nanti ini Mas Novel ada kerjaan tambahan nih. Nanti tolong di list ya. Nama, NIM, sama apa namanya? Sama kelas. Gampangnya sih biar membantu Mas Novel, tolong di Japri aja yang datang hari ini ya. Kita itu ada 50, berarti ada 49 orang. Harusnya absennya 49 ya. Mas Novel ya. Nama, NIM, dan kelas. Sudah Mas Kemal semuanya dapat? Iya, Pak. Dikirim ke grup ya, Mas Novel ya. Mas Novel, Mas Kemal, sorry. Kemal Pasha ya. Oke, I think that's all for today. Ada yang mau tanya lagi? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi,